Oke, jadi di video kali ini kita akan belajar tentang data preparation and exploration dengan menggunakan studi kasus yaitu dataset Titanic. Oke, sebelumnya kita akan belajar dulu mengenai alur dari data science atau data science flow, di mana untuk tahap pertama itu dimulai dari data collection, kemudian berlanjut ke data preprocessing, lalu ada feature extraction, ada juga transformation, kemudian lanjut modeling, dan lanjut ke eksperimen design, dan berakhir ya di finish yaitu deployment seperti itu. Nah, untuk kali ini kita akan berfokus pada data preprocessing. Nah, jadi yang akan kalian pelajari di video kali ini itu yang pertama exploratory data analysis, di mana kita akan menginvestigasi data untuk menemukan sebuah pola atau pattern dan bertujuan untuk menguji hipotesis dan mengecek asumsi yang telah kita buat sebelumnya. Lalu juga kita akan belajar data cleansing, di mana di sini akan membersihkan atau menghapus bagian-bagian data yang tidak sesuai atau ada data yang korup seperti itu atau tidak komplit ya. Jadi misalkan kalau menemukan data, tipe datanya integer tapi di dalamnya berisikan string ya, itu sudah tidak sesuai tipe data, jadi bisa kita lakukan data cleansing. Kemudian lanjut data visualization, jadi akan membuat visual, kita akan memvisualisasi untuk mendapatkan sebuah insight atau semacam ide-ide baru yang terdapat dari data. Oke, sebelumnya kita harus mengenal dulu datanya dengan baik. Jadi untuk dataset Titanic ini itu terdiri dari dua dataset, yaitu train.csv dan test.csv, di mana ini juga terdiri dari beberapa variabel ya. Sini bisa kalian lihat. Jadi ada survival, PC class, sex, dan lain sebagainya. Dan ini juga ada definisinya. Dimana survival ini kalau 0 dia no, kalau 1 dia yes. Jadi maksudnya survival ini kalau dia selamat, jadi kategorinya akan ada angka 1. Kalau dia tidak selamat, angkanya 0. Nah, jadi total ada 10 variabel ya di sini. Oke, lanjut kita langsung aja masuk ke Kaggle. Jadi di sini sudah ada linknya. Ini langsung mengarah ke Kaggle. Jadi langsung diklik aja. Nah, kalau sudah diklik linknya, nanti kalian akan diarahkan ke Windows-nya Kaggle gitu ya. Jadi seperti ini tampilannya. Jadi akan ada Titanic Machine Learning from Disaster, ada overview-nya, jadi ini keterangan awal. Jadi dataset ini isinya apa aja seperti itu. Kemudian ada data, ada tab code juga. Jadi ini adalah history dari orang yang pernah membuat model machine learning dari dataset ini. Oke, jadi ini langsung aja kita klik new notebook. Oke, langkah pertama seperti biasa kalian import datasetnya. Jadi bisa di copy aja untuk scriptnya seperti di bawah ini. Oh ya, sebelumnya jangan lupa untuk import library yang kita gunakan. Yang pertama itu ada yang sudah pasti, itu ada NumPy dan juga Pandas. Jadi pertama di import dulu untuk library-nya, baru dilanjutkan dengan import datasetnya. Nah, jadi seperti ini. Langsung kalian running aja. Oke, kalau sudah, nanti akan muncul beberapa record dari datanya. Kemudian kita akan berlanjut untuk mengecek tipe data yang dimiliki dataset. Jadi langsung ketik aja script ini, df.dtypes. Kemudian langsung kalian jalankan. Nah, di sini terlihat bahwa untuk tipe data dari dataset ini ada yang integer, ada object, dan ada juga float ya. Kalau objek biasanya dia ada stringnya seperti itu. Dan untuk integer dan float ini dia ada tipe data yang berupa angka. Oke, lakukan hal yang sama juga untuk dataset test.csv. Nah, jadi kurang lebih sama. Jadi tipe datanya ada integer,
int64, object, dan float. Nah, di sini bisa kalian isi keterangan supaya nggak lupa ya. Jadi deskripsi dari hasil yang telah kalian buat. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan pengecekan terhadap data yang kosong. Silakan diketik skripnya seperti di bawah ini. Jadi pertama kita combine dulu atau kita gabungkan dataset train.csv dengan test.csv yang sudah kita deklarasi sebelumnya. Kemudian ada perintah data is null.sum. Jadi ini berfungsi untuk menghitung berapa jumlah null values yang ada di masing-masing fitur. Kalau sudah, silahkan di running. Nah, di sini terlihat bahwa untuk di fitur age di train.csv itu memiliki 177 null values. Kemudian di cabin ada 687, di embark ada 2. Nah, jadi ini cukup banyak ya null values di datasetnya itu. Nah, ini akan sangat berbahaya ya untuk dilakukan pemodelan kalau nggak dibersihkan gitu. Karena data-data kosong ini akan mempengaruhi kinerja dari machine learning itu sendiri. Oke, nanti kita akan lakukan pembersihan. Kita lanjut dulu. Nah, kita cek untuk null values yang ada pada age atau usia ya. Silakan diketik untuk scriptnya. Kemudian di running seperti biasa. Nah, di sini terlihat hasilnya. Jadi ada beberapa orang yang tidak diketahui usianya ya, seperti itu. Nah, di sini kalian juga kalau memperhatikan, di sini ada entah sebuah insight baru ya, atau sebuah fakta yang unik. Jadi setiap ada age yang 0 atau tulisannya none, maka kabinnya juga akan ikut none. Nah, ini entah kebetulan atau gimana, tapi sepanjang kita lihat datanya yang tertera gitu. Jadi ketika age-nya kosong, maka cabinnya juga kosong atau 0 gitu. Oke, kita lakukan investigasi lebih lanjut. Kemudian kita cek untuk survival values ya. Jadi silahkan di copy scriptnya atau diketik, kemudian dijalankan. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk nilai 0 itu ada 549. Kemudian untuk angka 1 itu di 342. Nah, kalau kita lihat tadi di penjelasan, untuk survival itu sendiri, ketika 0 dia itu no, artinya tidak selamat. Kemudian 1 itu yes, artinya dia selamat. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa untuk penumpang Titanic itu sendiri lebih banyak yang tidak selamat ketimbang yang selamat. Nah, di sini kita udah bisa sedikit-sedikit mendapatkan insight ya dari data yang sudah dijabarkan. Oke, lanjut. Selanjutnya kita juga bisa memvisualisasikan hasil dari temuan eksplorasi data kita itu. Nah, di sini kita menggunakan Matplotlib dan Seaborn untuk menampilkan grafik ya. Jadi grafiknya itu bisa berupa bar chart atau diagram pie, yang macam-macam bisa digunakan. Jadi silahkan dibikin skripnya seperti ini. Jadi di sini kita bikin untuk grafiknya menampilkan jumlah yang selamat dan tidak selamat. Oke, kalau sudah tinggal silahkan di running. Nah, jadi di sini terlihat ya. Di sini juga kalian bisa tuliskan untuk labelnya itu sendiri. Jadi di sini bebas mau bagaimana. Kalau di sini saya bikin not survive dan survive. Ya, di sini cuman untuk menandakan bahwa grafik yang di sebelah kiri itu yang tidak selamat dan di kanan itu yang selamat. Nah, di sini sesuai dengan data yang kita dapat tadi. Jadi yang tidak selamat itu sebanyak 549 dan yang selamat itu 342. Oke, lanjut. Kita juga bisa memvisualisasikan dengan menggunakan fitur lain. Seperti jenis kelamin ya. Barangkali kita ingin tahu yang jenis kelamin penumpang yang selamat itu atau yang tidak selamat itu kebanyakan perempuan atau laki-laki ya. Nah, itu bisa kalian tampilkan juga dengan ya kalian ketik script yang ini. Jadi di sini saya akan menampilkan jumlah yang selamat. Jadi survive sama dengan 1. Kemudian untuk fiturnya kita ambil sex atau jenis kelamin ya. Nah,
Nah, jadi sini untuk memperlihatkan mana sih yang lebih banyak yang selamat, laki-laki atau perempuan. Oke, kalau sudah di running, nah di sini dari tampilan grafik kita bisa lihat ya. Jadi yang lebih banyak selamat itu adalah penumpang berjenis kelamin perempuan ketimbang laki-laki. Sebenarnya di luar dari hasil exploratory data analisis ini, secara logika pun kita mungkin bisa sedikit menyimpulkan ya kenapa bisa lebih banyak perempuan yang selamat ketimbang laki-laki, karena mungkin biasanya aturan dari penyelamatan bencana itu ya, koreksi kalau salah, jadi biasanya kita akan mendahulukan wanita dan anak-anak terlebih dahulu ketimbang laki-laki. Jadi mungkin dari aturan itulah kita bisa ambil kesimpulan juga kenapa di data yang tertera juga lebih banyak yang selamat itu perempuan ketimbang laki-laki. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian kita bisa menampilkan jumlah penumpang di setiap kelas. Jadi kelas ini mungkin maksudnya kelas dari penumpangnya itu ya. Kelas dari Titanic mungkin ada kayak kelas ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya gitu. Oke, skripnya seperti ini. Silahkan di copy. Kemudian kalau sudah di running. Nah, jadi di sini untuk di Titanic itu ada 3 kelas ya. Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Dan di sini terbanyak di kelas 3 itu sebanyak 491. Kelas 1 sebanyak 216 dan kelas 2 itu 184. Oke, lanjut kita bisa visualisasikan juga untuk hasil penemuan kita. Skripnya seperti ini. Silahkan di running kalau sudah di copy. Nah, sini kelihatan ya. Jadi kelas 3 itu lebih banyak ketimbang kelas 1 dan kelas 2. Yang paling rendah itu kelas 2. Nah, mungkin ini kelas 2 ini yang entah tiketnya lebih mahal atau sepi peminat gitu. Oke, lanjut kita bisa memvisualisasikan juga untuk embarkasi ya. Jadi skripnya kurang lebih sama dengan skrip untuk melihat jumlah penumpang per kelasnya. Tinggal di sini untuk fitur yang dipakai itu embark. Kalau sebelumnya itu PC class. Oke, kalau sudah di copy, langsung aja di running. Nah, jadi untuk embarkation-nya sendiri itu ada 3 ya. S, Q, dan C. Jadi sini lebih banyak yang S itu sebanyak 72, sekitar 72,4%. Kemudian yang Q itu 8,7. Kemudian yang C itu 18,9%. Nah, buat kalian yang penasaran SQC ini apa sih? Nah, kita bisa lihat lagi deskripsi sebelumnya di slide ya. Understand the dataset. Nah, jadi embark itu adalah port of embarkation, atau mungkin itu tempat keberangkatan gitu ya. Nah, jadi C itu C itu dari Cherbourg, kemudian Q itu Queenstown, kemudian S itu Southampton. Oke, jadi dia pakai inisial ya, SQC. Kemudian lanjut kita mengelompokkan rentang usia ya. Kalau tidak dikelompokkan seperti itu akan banyak membutuhkan grafik-grafik untuk usia gitu ya. Jadi di sini saya kelompokkan per kelipatan 10 itu. Nah, jadi di sini untuk usia yang tidak 0 kita ambil values-nya. Kemudian dibuat histogram dengan bins atau kelipatannya 10 ya. Jadi dari 0 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30 dan seterusnya sampai di angka 90. Nah, untuk angkanya ini perkiraan aja sih. Jadi kalian bisa bikin sampai 100 dan selanjutnya. Cuman ya di sini secara logika mungkin memang ada ya usia di atas 100 itu yang naik Titanic. Kemungkinan sih nggak ada. Jadi makanya saya batasin sampai 90. Oke, kalau sudah silakan diketik, kalau sudah di running. Dan terlihat hasilnya untuk rentang usia 0 sampai dengan 10 itu ada 62,
Kemudian 11 sampai 20 itu ada 102 dan selanjutnya ya. Ini jumlah dari rentang usia yang sudah dikelompokkan sebelumnya. Jadi kalau misalkan mau lihat juga untuk grafik dari rentang usia ini bisa kita berlanjut ke script berikutnya ya. Nah, di sini untuk menampilkan histogram atau rentang usia yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini saya beri judul age distribution ya, jadi pendistribusian usia gitu. Nah, di sini bisa kalian copy untuk scriptnya. Jadi ini data label manual ya. Jadi untuk sini barnya, di sini saya kasih warna hijau ya biar nggak bosen dengan warna yang tadi lah. Gitu. Oke, kalau sudah di running, nah di sini bisa kalian lihat ya. Jadi untuk di rentang usia yang sudah kita buat tadi per kelipatan 10, bisa kita lihat bahwa untuk penumpang Titanic itu didominasi oleh orang-orang berusia 21 sampai dengan 30 ya. Jadi ini sebanyak 220 orang. Dan yang terendah itu adalah orang tua dengan usia 81 sampai 90. Nah, di sini cuma satu orang. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan mengisi null value dari X dan var. Var ini jarak ya. Nah, jadi null values dari H itu di sini kita kasih dengan nilai rata-rata dari jumlah usia keseluruhan gitu. Kemudian untuk var-nya sendiri itu juga menggunakan rata-rata ya. Oke, lanjut. Kopikan scriptnya, kemudian di running. Oke, memang hasilnya tidak akan terlihat karena kita tidak membuat script untuk menampilkan hasilnya. Oke, kemudian lanjut kita cek untuk data kabin. Nah, di sini ada script.unique. Jadi di sini bertujuan untuk menampilkan data kabin yang unik ya. Unik dalam artian jika ada yang duplikat atau yang sama nama kabinnya, jenis kabinnya, dia tidak akan muncul gitu, seperti itu. Oke, silakan di copy kemudian di running. Nah, di sini akan terlihat ya, maksudnya ada data yang kosong atau nol. Karena di sini ada none di sini ya. Nah, kemudian di sini ada tipe-tipe dari kabin itu sendiri, ada C85, C123, E46 dan seterusnya. Nah, jadi kedepannya juga untuk kabin ini kita akan lakukan penghapusan aja karena bisa dibilang ini untuk null value-nya itu sedikit ya. Jadi kalau cuma ngilangin sedikit nggak terlalu berpengaruh terhadap pembuatan modelnya ke depannya gitu. Jadi di sini saya putuskan untuk hapus saja agar tidak mengganggu. Oke, selanjutnya ini adalah step untuk penghapusannya. Jadi kita pakai perintah drop na. Jadi kita ambil fitur kabin, kemudian di drop na. Kita lakukan hal yang sama juga di dataset test.csv. Kita ambil kabin, kemudian di drop na. Oke, silakan copy script lengkapnya, kemudian di running. Nah, di sini terlihat ya. Jadi sebelum dibersihkan, jumlah recordnya itu 891, kemudian setelah dibersihkan menjadi 204. Kemudian untuk testing data, sebelum dibersihkan itu 418, kemudian setelah dibersihkan itu 91. Nah, di sini saya kasih keterangan juga. Jadi kalau kalian lihat tadi, pada data kabin terdapat kombinasi huruf dan angka. Di sini kita hanya akan mengambil inisial hurufnya saja, karena angka sendiri juga tidak terlalu berpengaruh ya untuk klasifikasi. Nah, jadi angka yang ada di kabin ini juga tidak terlalu berpengaruh. Karena sebenarnya yang mempengaruhi kategori itu sendiri adalah dari inisial hurufnya. Apakah dia kabin C, kabin E, atau kabin G, atau D, ada yang dan lain sebagainya seperti itu. Oke, jadi kita lanjut. Di sini kalian bisa kopikan untuk script mengambil inisial. Jadi deklarasikan dulu untuk fungsinya, yaitu take inisial dari X, di mana X ini adalah kita akan mengapply-nya di kabins. Jadi kabins ini adalah variabel yang sudah kita deklarasi sebelumnya setelah kita hapus drop na-nya. Jadi bukan di df ya, di kabins yang kita ambil. Nah, kita apply take inisial. Nah, lakukan hal yang sama juga di kabin test. Kabin test itu yang setelah di drop dari dataset test.csv. Oke, kalau sudah kita print atau kita tampilkan hasilnya, kita batasin cuma 10 data seperti ini. Kemudian di running. Nah, kita sudah dapat inisial-inisial dari kabin itu sendiri. Kemudian kita lanjut
kita akan memvisualisasikan penyebaran dari kabin itu atau kabin distribution. Nah, skripnya mirip-mirip seperti age distribution atau distribusi usia tadi ya. Jadi seperti ini skripnya. Silahkan di copy kemudian di running. Oke, jadi di sini sudah kelihatan bahwa kabin terbanyak itu diisi oleh kabin C, kemudian kabin terendah itu kabin T. Oke, langkah selanjutnya kita lakukan pemetaan terhadap jarak atau fare yang dilalui oleh penumpang untuk menuju Titanic. Oh ya, jadi fare itu tadi jarak ya, jarak yang dilalui oleh para penumpang untuk menuju Titanic. Oke, ini skripnya. Jadi di sini kita akan pakai box plot. Nah, jadi figure size-nya ya ini untuk pengaturan figurnya aja. Ini bebas, bisa kalian tentukan sendiri. Kemudian kita ambil fare dari DF. Langsung aja kalian ketik skripnya seperti ini. Setelah itu di running. Dan di sini terlihat bahwa ada terjauh itu ada sekitar di atas 500. Ya entah ini meter atau kilometer, kita juga kurang tahu karena tidak disebutkan detail ya di datasetnya. Tapi ini ada penyebaran datanya itu penumpang terjauh itu jaraknya adalah 500 dari Titanic. Oke, selanjutnya kita lakukan describe untuk df.var atau jarak. Nah, di sini bisa kalian lihat rata-rata jarak penumpang itu sekitar 32. Oh ya, kilometer ya ini ya. Jadi ini ada penumpang terjauh itu 500 km. Nah, di sini kita lihat untuk min ini adalah nilai rata-rata. Jadi rata-rata jarak penumpang itu sekitar 32 km. Oke, step selanjutnya kita akan melakukan pengecekan terhadap jumlah keluarga, yaitu SIP SP dan parts. Nah, jadi SIP SP ini sibling ya. Nah, di sini SIP SP, sibling or spouse aboard the Titanic, dan parts ini of parents atau children aboard the Titanic. Jadi mungkin maksudnya itu SIP SP ini apakah ada saudara atau sibling, kemudian parts ini untuk mendeskripsikan orang tua gitu ya. Oke, begini skripnya, silahkan di copy kemudian dijalankan. Nah, di sini kita juga menambah satu fitur yaitu family size. Jadi ini adalah penjumlahan dari SIP SP dan parts ditambah 1. Jadi maksudnya jumlahnya itu adalah kalau dia ada saudara dan orang tua itu dijumlahkan, dan plus 1 inilah dirinya sendiri. Nah, jadi misalkan contohnya di record pertama ini si Brown, dia ada SIP SP 1 dan termasuk dia sendiri, jadi jumlah keluarga itu ada 2 orang. Begitu juga yang lainnya ya, jadi dijumlahkan semuanya. Nah, lanjut di DF test atau di test.csv juga dilakukan hal yang sama. Dan selanjutnya kita akan lakukan penghapusan pada fitur embark yang dilanjutkan dengan proses one hot encoding untuk membagi value embark menjadi masing-masing fitur atau variables. Nah, jadi one hot encoding itu kalau jumlah uniknya itu sedikit kita masih bisa lakukan. Oke, ini kurang lebih sama dengan script edge tadi. Script kabin. Jadi kita drop NA dulu. Untuk kali ini kita pakai embark, jadi di data train dan data test juga kita lakukan. Kalau sudah silahkan di running. Nah, di sini terlihat pada training data, jadi sebelum di drop itu datanya 891, kemudian setelah di drop menjadi 889. Jadi hanya berkurang 2 data ya, yang ada null value-nya di training data. Nah, sedangkan di test.csv itu lengkap ya, jadi tidak ada null values. Oke, kita lanjut untuk lakukan one hot encoding. Nah, kalau kalian ingat tadi untuk embarknya itu sendiri ada S, Q, dan C ya. Jadi cuma 3 gitu. Jadi kalau misalkan ada data uniknya itu ada ribuan ya, mending nggak usah dibikin encoding kayak kalau menurut saya gitu. Karena fiturnya akan jadi banyak dan nanti takutnya bisa bikin puyeng sih untuk pemodelannya gitu. Oke, ini script untuk one hot encodingnya. Untuk fitur embark akan di copy kemudian di running. Ya, emang nggak akan muncul hasil apa-apa. Untuk menampilkan hasilnya bisa kalian tampilkan dengan script berikut ini. Silahkan di copy dan di running. Nah, di sini akan terlihat ya. Jadi untuk embarknya itu masih menampilkan inisial. Jadi ada S, ada C. Kita ambil beberapa sampel. Kemudian dari hasil one hot encode yang kita buat itu akan menghasilkan masing-masing nama atau inisial dari
embark itu sendiri. Jadi ini ada embark C, embark Q, dan embark S. Nah, di sini jika dia penumpang itu embarknya adalah S, maka embark S akan berlabel 1 dan yang lain akan 0. Begitu juga seterusnya. Jika embarknya C, maka embark C yang akan bernilai 1 dan yang lainnya 0. Oke, untuk test.csv juga kita lakukan hal yang sama. Oke, lanjut kita akan drop untuk fitur embarknya. Karena tadi kita sudah lakukan one hot encoding. Jadi untuk fitur embark itu tidak kita perlukan lagi. Jadi dihapus saja. Nah, kemudian lanjut untuk data kabin. Jadi tadi masih ada yang null ya, null values gitu. Jadi di sini kita bisa berikan dia value manual dari kita sendiri. Kita bisa bikin dia inisialnya U atau kita sebut dia unknown, tidak diketahui gitu ya. Jadi sini kita fill atau kita isikan dengan U. Jadi scriptnya adalah fill now. Jadi di sini akan mengisikan null value itu dengan U. Nah, sudah silahkan di running dan hasilnya akan seperti berikut. Nah, jadi untuk penumpang-penumpang yang dengan kabin berinisial U itu adalah data yang tadi kabin sebelumnya itu null value ya, none gitu. Nah, ini untuk test.csv juga sama. Nah, lanjut kita lakukan hal yang sama, kita ambil inisialnya. Jadi ini scriptnya kurang lebih sama dengan embark tadi kalau nggak salah. Oh sorry, kabin. Ya, ini kabin jadi kita coba buat juga ya. Tapi dengan mode ketika setelah dibersihkan gitu. Nah, ini kita kembali lagi ke DF. Karena sepertinya ketika kita hapus untuk data kabinnya itu, ternyata itu cukup menghapus banyak record. Jadi sangat berbahaya kalau kita punya minim data untuk membuat pemodelan machine learning. Oke, jadi kita lanjut, kita ambil inisialnya dengan script seperti ini, kemudian di running. Ini berlaku untuk train.csv dan test.csv. Nah, di sini bisa kalian lihat kita sudah dapat inisialnya. Jadi U untuk unknown, kemudian ada C, ada B gitu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lakukan pengecekan untuk unique datanya. Nah, jadi bisa kelihatan ya. Jadi untuk data kabin itu sendiri itu ada C, E, G, D, A, B, F, T dan U ya. U ini untuk yang tidak diketahui tadi yang kita buat. Oke, jadi lanjut. Untuk inisial kabin kita akan konversi menjadi integer untuk mempermudah pembentukan model. Ya, karena model machine learning itu dia lebih gampang untuk mengolah data yang berupa angka gitu ya. Oke, jadi kita remapping istilahnya. Jadi A kita deklarasikan untuk 1, B itu dideklarasi menjadi 2, C diubah menjadi 3 dan seterusnya ya, sampai data unik kabin unik ini habis. Jadi ada 9 totalnya. Jadi untuk di train.csv dan test.csv juga sama. Kemudian setelah di remapping baru kita implementasikan ke data frame-nya. Data frame masing-masing. Oke, kalau sudah di running. Ya, ini nggak kelihatan ya karena memang kita nggak tampilin. Selanjutnya di bawahnya baru kita print. Nah, jadinya seperti ini. Jadi inisial dari tiap-tiap kabin itu berubah menjadi angka gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengambil pengecekan pada gelar di nama. Nah, di sini untuk namanya sendiri sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan. Namun gelar itu bisa berpengaruh ya terhadap prediksi keselamatan penumpang. Jadi gelar itu mungkin di luar itu bisa kayak berupa raja, pangeran atau ya yang dimuliakan di sana lah di Inggris itu. Ya karena kan Titanic ini Inggris kan. Ya kita nggak tahu untuk gelar-gelar, mungkin ada gelar bangsawan di sana. Jadi mungkin secara aturan lagi mungkin juga untuk penyelamatan dari bencana itu gelar-gelar orang-orang bangsawan ini bisa diprioritaskan ketimbang rakyat jelata gitu mungkin ya. Oke, kita telusuri aja untuk datanya. Nah, jadi ini untuk scriptnya. Jadi dari title kita akan ekstrak dari namanya.
Nah, scriptnya seperti ini. Jadi di trend dan test CSV juga kita ambil. Kemudian namanya kita drop, kemudian kita print untuk title-nya masing-masing. Nah, bisa kita lihat. Jadi di sini yang mendominasi itu adalah Mr. MR, kemudian Miss, kemudian ada Mrs. juga. Nah, di sini sebanyak kurang lebih ada 4 penumpang yang mendominasi gelarnya, itu 4 teratas ini. Dan di dataset test.csv juga sama. Nah, jadi berdasarkan dari hasil investigasi kita, jadi cuma terdapat 4 gelar yang muncul sangat banyak dalam dataset. Jadi untuk gelar yang lain kita kelompokkan menjadi rare aja. Jadi untuk mempermudah dalam melakukan pemetaan ya, bisa kita anggap bahwa untuk gelar-gelar yang lainnya itu nggak terlalu berpengaruh, tapi 4 gelar teratas inilah yang berpengaruh gitu. Oke, lanjut kita akan kelompokkan untuk gelar yang langka menjadi rare. Nah, scriptnya seperti ini. Silakan di copy dan di running. Nah, selanjutnya kita akan konversi gelarnya ke bentuk integer ya. Sama halnya seperti dengan kabin tadi. Oke, kalau sudah, nah selanjutnya kita akan ubah juga data jenis kelamin menjadi integer. Seperti yang dilakukan di entah embark atau kabin tadi di atas, kita lakukan one hot encode. Nah, karena emang kebetulan untuk jenis kelamin sendiri hanya ada 2 ya, laki-laki atau perempuan. Jadi cukup simpel kita buatnya. Nah, lakukan seperti ini, kemudian kita hapus untuk fitur jenis kelamin atau seks. Silakan di running. Nah, jadi untuk kolomnya sendiri kita punya seperti ini sekarang. Jadi ada passenger ID, survive, PC class, age, ship SP, parts, ticket, far, cabin, family size. Nah, ini yang menjelang-jelang akhir ini fitur-fitur baru yang kita buat tadi. Jadi ada family size, embark C, embark Q, embark S, title, sex female, dan sex male. Oke, lanjut. Selanjutnya ini sama. Ini kita lakukan one hot encoding untuk jenis kelamin di test.csv. Oke, lanjut. Langkah terakhir adalah kita menghapus variabel yang kita tidak perlukan untuk pembuatan model. Nah, di sini yang tidak penting itu passenger ID, tiket, dan title ya tadi. Jadi title udah kita ambil, kita ekstrak lah ininya. Bukan diekstrak, sorry. Jadi kita kelompokkan, kita remap. Nah, kita hapus untuk title, itu lakukan hal yang sama di trend.csv dan test.csv. Kalau sudah, kita running. Dan kita coba tampilkan untuk hasil akhir dari dataset kita. Nah, untuk trend.csv sendiri, nah hasilnya akan seperti ini. Jadi fitur yang kita gunakan itu ada survive. Nah, ini target ya, 0 atau 1, selamat atau enggak gitu. Kemudian ada PC class, ada age, ship SP, parts, file, dan lain-lain. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk materi data preprocessing dan exploration. Nah, jadi kesimpulannya adalah kebanyakan data scientist akan menghabiskan waktu mereka di bagian data preprocessing. Ya, karena bisa dibilang ini adalah proses atau alur yang sakral ya. Jadi ketika kita kurang teliti dalam memproses data, maka itu akan mengefek ke depannya terkait dengan pembuatan model dan bahkan hasil dari akurasi dan lain sebagainya pun akan berpengaruh di situ. Nah, yang kedua, gunakan intuisi kalian untuk memprepare data. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, jadi ada beberapa intuisi atau kesimpulan-kesimpulan kecil yang bisa kita dapatkan dari data. Nah, kita bisa tarik intuisi itu. Jadi pintar-pintar mencari intuisi, jadi mana fitur yang akan kalian gunakan, mau diapakan fitur itu. Nah, jadi itu bisa kalian asah ya dari sering-sering latihan. Kemudian yang ketiga, data cleansing adalah proses untuk mengidentifikasi dan memperbaiki data yang kotor. Jadi termasuk perbedaan di sini maksudnya perbedaan tipe data, kemudian incomplete, data yang tidak lengkap, kemudian adanya error yang di data mentah. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat and see you in the next video.